Shalom. Kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Senin 13 Mei 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 17 yang berbunyi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dalam bahasa Batak, aidangna disuruh debata anakna itu portibion asa uhumanna, naik peluona portibiot tahe ubahen na disuruh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah Tuhan peduli. Nas ini merupakan lanjutan dari perkataan Yesus yang sangat terkenal, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasal 3 ayat 16. Nas ini memberikan pengertian bagi kita, kasih Tuhan tiada batasnya. Tuhan itu selalu peduli dengan keberadaan umatnya. Dia peduli dengan masalah yang dihadapi manusia yang dikasihinya. Karena jika dilihat dari kebenaran Tuhan, tidak ada seorang pun dari antara kita yang akan selamat oleh karena dosa dan kesalahan kita. Dari sanalah kita memahami bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa kepada kita. Kasih Tuhan inilah sebagai bukti bahwa Dia peduli dengan kehidupan kita. Tuhan peduli dengan kita. Peduli dengan penderitaan kita karena dosa. Peduli dengan masalah kita, di mana Dia mau menolong dan menyertai kita. Allah peduli terhadap hal-hal kecil yang kita alami. Karena segala sesuatu kecil dibandingkan Allah. Lukas 12 ayat 7 mengajar, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Allah mempertimbangkan jumlah rambut yang kita miliki. Allah itu peduli pada detail. Di sepanjang Alkitab, kita melihat ketertarikan Allah pada hal-hal selain peristiwa penting dalam kehidupan anak-anaknya. Ia peduli pada semua aspek kita. Karena kita adalah ciptaannya yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ia peduli pada semua ciptaannya, termasuk tumbuhan, binatang, dan lingkungan. Matius 6 ayat 26 mengajar, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jika Allah bahkan memenuhi kebutuhan burung yang tidak diciptakan menurut gambarnya, yang tidak memiliki pilihan untuk mempercayai atau menolaknya, bukankah itu menandakan Ia akan memenuhi kebutuhan kita secara lebih detail? Karena Allah peduli, maka kita dapat mempercayainya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamatan yang dibawa oleh Kristus melalui jalan salib tentu bukti dari kasih Allah yang besar dan bukti kepeduliannya kepada umatnya. Nas ini mengingatkan kita
akan kepedulian Allah yang mendalam terhadap setiap detail kehidupan kita. Allah tidak hanya mengetahui hal-hal besar dalam hidup kita, tetapi juga memperhatikan hal-hal kecil seperti rambut di kepala kita. Ini menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya yang tidak terbatas terhadap kita sebagai individu. Yesus menegaskan bahwa karena Allah sangat memperhatikan dan mengasihi kita, kita tidak perlu takut atau cemas akan masa depan atau tantangan yang kita hadapi. Kita dapat percaya sepenuhnya pada Allah yang memiliki kuasa atas segala hal, dan bahwa Dia akan selalu mengasihi dan menyertai kita sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Tuhan yang selalu peduli dengan keberadaan kami umat-Mu, walaupun kami dipenuhi dengan dosa dan kesalahan. Namun kasih setia-Mu tidak akan pernah hilang, dan hidup kami hanya kasih-Mu yang besar itulah menyelamatkan kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.